Assalamualaikum Mas Wanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas Casji Wanto, Wanto. ya, Ketu Paguyuban Pelukis Cirebon. Cirebon. Nah, terima kasih bisa hadir ya. Sama-sama, alhamdulillah. Mudah-mudahan eh, obrolan kita hari ini bisa memberikan aspirasi, inspirasi dan motivasi bagi para pelukis khususnya di Cirebon. Ya, amin. Kemarin saya ngundang saudara Sirin. Mm. Kata Bung Sirin, Pak dua paguyuban wis anak ketue. Paguyubannya namanya apa? Paguyuban Pelukis Cirebon. Iya. Waduh, polos bisa deh kata kita. Iya. Iya. Oke, kita obrol-obrol seputar paguyuban pelukis Cirebon. Ini sejarahnya bagaimana, Mas Wanto? Selama ini saya belum dengar ada paguyuban pelukis. Nah ini tahu-tahu didirikan itu awalnya ceritanya bagaimana? Saya sendiri kalau sejarah awalnya itu paguyuban ini sudah ada apa belum sebelum saya datang? Iya, emang Saya tidak tahu. bukan wong Cirebon tapi Iya. baru datang. Iya, Ceritanya gimana? karena saya lama di Jakarta. Oh gitu, nyeniman di Jakarta. Iya, ini mana Jakarta. Saya tahun 88 saya masuk kuliah di Seni Rupa IKIP Jakarta. Terus tahun 94 saya transit di Pasar Seni Ancol. Bukan kuliah selesai. Kuliah tidak selesai karena Kenapa? Oh iya, karena seniman itu begitu. iya, Pengaruh. karena ini apa eh maklum waktu itu kan masih muda ya, jadi egonya masih tinggi. Oh begitu. Jadi kayaknya Berapa semester tahu? ijazah itu nggak perlu. Bukan, sampai berapa semester di IKIP 6 jurusan? semester lebih. Oh 6 semester, itu Iya, sayang sekali. semester ketujuhnya terus keluar, saya tinggal pergi. Oh begitu. Iya, Dari Bandung ke Jakarta. dari Cirebon ke Jakarta. Bukan kan IKIP Bandung kuliah. Bukan IKIP Jakarta. Oh IKIP Jakarta. Iya, Oh IKIP IKIP Jakarta. Jakarta. Nah, Ramangun. iya. Kembali ke Cirebon. Kembali ke Cirebon baru 4 tahunan. Nah, kemudian bisa Tapi tidak langsung bergabung dengan teman-teman di Cirebon kan, tadinya kan nggak tapi ini. tahu di Cirebon banyak beberapa pelukis atau perupa yang punya potensi. Tadinya belum tahu, taunya di Facebook aja. Oh Tapi begitu. setelah saya diajak pameran, waktu itu pameran Ikhtiar berapa tahun yang lalu sekali, terus beberapa bulan lalu ketemu lagi dengan pelukis-pelukis Cirebon, pameran di salah satu kantor di Cirebon ya, kantor partai, mungkin tidak perlu saya Iya, sebutin tidak nama betul, partainya ya. iya. Nah, di situ baru setelah itu ini apa tiba-tiba teman-teman ini apa ngajak mendirikan paguyuban. Tapi saya nggak tahu, ada yang bilang katanya paguyuban ini sebelumnya sudah ada. Sebelumnya sudah ada. Iya, tapi ada juga yang bilang katanya belum, yang benernya yang mana saya nggak tahu tuh. Iya, yang Tapi jelas sih tiba-tiba ya, ada. tapi tiba-tiba di acara pameran itu tiba-tiba saya ditunjuk sebagai ketua. Karena mungkin Itu paling senior begitu. nggak juga, banyak yang lebih senior dari saya. Oh banyak juga. Banyak banget. Terus Nggak ketika tahu alasan teman-teman apa. ya mungkin berbagai mungkin dilihat dari pengalaman. Ya nggak tahu juga. Nah bukan, kita ngobrol setelah ditunjuk jadi ketu ya, Iya. ketua ketua paguyuban pelukis. Iya. Apa program? Programnya. Hmm. Kalau program tentunya sebelum program kan tentunya saya harus ini dulu, visi misinya apa dulu kan. Iya, artinya Visi kan misi ke jelas depannya. kan visi ke depan. Baru disusun program-program. Iya, Iya. sudah jelas paguyuban kan sudah punya program. Mm-mm. Sudah berapa bulan sejak jadi ketua? Sampai Baru berapa bulan ya? Berapa bulan ya? ada Dua 3 bulan. ya 2 bulan apa 3 bulan saya lupa. Ini Bung Sirin barangkali Iya. yang tahu. 3 bulanan ya, 3 3 bulanan, iya.
tentu kan sudah punya kan. Iya. Nah, sekarang sebelum program kan tadi visi misi, visinya apa? Visinya. Hmm. Kalau visi saya pribadi ya, tapi ini Bukan. ini ya maksudnya ADART ini belum jadi, Pak. ADART belum Oh, jadi. ADART belum Iya, belum jadi. jadi. Jadi kalaupun ada visi misi itu baru pribadi aja. Oh iya, boleh Iya, baru pribadi pribadi, juga. belum Iya. ada kesepakatan dengan teman-teman ya. Iya, berarti belum dibuat ADART-nya belum. Belum, Iya. belum. Jadi kalau visi saya sih, saya ingin Cirebon ini ke depannya seni lukis terutama ya, Hmm. seni rupa, khususnya seni lukis itu jangan sampai kalah, terutama gaungnya ya. Iya, iya, Gaungnya iya. jangan sampai kalah dengan daerah-daerah lain. Betul. Dengan Jogja, dengan Bali, Surabaya, Bandung, Betul. Jakarta itu. Kenapa? Karena di Cirebon itu banyak pelukis-pelukis hebat. Setelah saya beberapa lama Betul. saya di Cirebon, banyak Betul. pelukis teman-teman saya itu hebat-hebat Pak lukisannya. Betul, betul. Di Paguyuban ini Iya. bagus-bagus, tidak kalah dengan pelukis-pelukis lain. Tapi Iya, kenapa iya. gaungnya itu kurang itu? Ya, berarti Gaungnya kurang. kurang pemasaran. Karena gaungnya kurang itu akan mempengaruhi pemasaran juga. Betul, betul, betul. Dan akan mempengaruhi perhatian pemerintah, terutama pemerintah daerah ya, terhadap seni lukis di Cirebon. Karena saya dengar itu pemerintah daerah itu lebih memperhatikan kesenian-kesenian yang lain gitu. Iya, khususnya di Cirebon apa Khususnya itu? di Cirebon Di itu. Cirebon apa khususnya? Ya kayak mungkin sandiwara, kayak Puro, taling, kayak Iya, iya. ya Betul. gitu-gitulah. Gitu. Nah, berarti kan sudah punya visi pribadi, tetapi rencana dijadikan ADART-nya kapan? Jangan terlalu lama itu. Sebenarnya sudah ada ininya. Rancangannya tinggal disepakatin sama teman-teman aja. Tinggal Termasuk dirapatin lagi. termasuk badan hukum, yayasan juga. Yayasan juga baru dalam proses, Pak. Ini sih untuk mengingatkan ya, mungkin Mas Wanto juga sudah berpengalaman di Jakarta. Iya. Nah ini kita perlu, artinya badan hukum, yayasan, Iya. sehingga ketika ada kegiatan-kegiatan kita tidak pelok. Iya. Kalau komunitas saya yang di Jakarta memang sudah punya Betul. yayasan. Hanya kan kelemahannya mungkin waktu itu paguyuban ada, hanya paguyuban baik. Iya. Tanpa ada badan hukum, ketika kita ada pengajuan, ada kegiatan apa, ngajukan proposal, kita mentok. Iya. Kalau nggak ada legal formal nggak ini. Betul, betul. Untuk misalkan pemerintah atau perusahaan mau mengucurkan dana itu sulit kalau nggak ada itu. Nah, visi misi sudah ada dalam benak. Nah, nanti ketika ADART jadi, kemudian ya badan hukum termasuknya yayasan, apa yang akan langkah pertama yang akan dilakukan sebagai ketua paguyuban? Saya akan ini mencoba untuk kirim surat ke DPR pusat. Oh begitu. Iya. Isinya? Untuk nanti kita minta ketemuan. Setelah ketemuan dengan DPR di Komisi 10, saya mau minta pertemuan dengan menteri yang ada hubungannya dengan seni lukis. Rencana untuk bertemu itu apa yang ingin disampaikan? Ya rencananya terutama ini apa, keluhan teman-teman sebagai pelukis, kondisinya seperti apa dan maunya teman-teman seperti apa ke depannya gitu. Iya. Nah terus kan yang saya dengar ya setiap kabupaten itu ada dana untuk tukar budaya ke luar negeri. Betul. Itu saya mau mempertanyakan itu. Betul, ada. Iya. Ada dana untuk kesenian. Iya. Dan itu kan seni itu kan macam-macam. Iya. Tetapi jangan sampai betul. Itu yang artinya selama ini terabaikan. Iya. Ada untuk seni lukis, ada seni tari, seni sastra dan lain sebagainya kaitannya dengan seni. Jadi jangan sampai ya hampir kayaknya bukan di Cirebon aja, tergantung yang main panggung, yang punya panggungnya. Iya. Ya, Jadi di Cirebon ini jangan topeng aja yang ke luar negeri. Betul. Seni lukisnya harus ke luar negeri juga. Betul. Iya, itu
sebelum bertemu itu apa persiapan ketika nanti saya misalnya anggap saja saya anggota dewan sebagai anggota dewan yang ditemui, apa yang sudah ketua lakukan datang ke sini apabila ada pertanyaan itu? Ya tentunya yang sudah kebaca mas saya sih pasti ditanyakan legal formal seperti yang tadi Bapak Betul. tanyakan. Iya, Jadi itu harus siap harus dulu siap sebelum itu ke sana. jelas. Nah, tapi juga ketika nanti saya tanya, punya paguyuban, punya sanggar tidak? Nah, udah punya sanggar? Kalau sanggal saya secara pribadi nggak punya. Hmm. Tapi kalau sanggal-sanggal perorangan teman-teman ya punya, Ar- teman-teman beberapa teman di Cirebon. Artinya ini barangkali ya masukan sama-sama saya orang Mm, seni, kita harus punya tempat sanggar sebagai paguyuban pelukis Cirebon. Ya, iya. tempat kecil lah, satu ruangan atau apa sebagai bukti punya. Kalau galeri punya, galeri Oh, di galerinya. Kedawung. Nah, Iya, sama. VA Galeri Mas Ade. Sanggar, galeri, Mm-mm. bisa Kalau sanggal diterima. kan konotasinya itu tempat untuk belajar juga. Iya, Iya, tetapi kan ya dianggap untuk belajar bagi mereka juga galeri tidak ada masalah. Itu sih iya. hanya eh, istilah saja. Mm-mm, Iya, mm. sanggar, galeri kita yang karena kalau orang seni tari itu Mm-mm, akan berbicaranya sanggar. mm-mm, Orang pelukis rata-ratanya galeri. mm-mm, Sebetulnya ya tempat mm-mm, itu secara umum ya. mm-mm, Hal-hal yang seperti itu dan kita sudah punya. Nah, apalagi kalau kita sudah punya. Yang penting kan mm-mm, ketika ke sana ini untuk mengingatkan mm-mm, saja, saya yakin Mas Wanto sudah mm-mm, berpengalaman, hanya kan kadang-kadang karena mm-mm. terlalu terburu-buru Iya. ingin menyampaikan sesuatu sehingga hal-hal yang prinsip terlupakan. Siapkan ya badan hukum kan, makanya saya Iya, nyinggung heeh, itu untuk pengajuan itu. iya, Kemudian tempat, dokumentasi, apa saya ingatkan ini iya, hal-hal yang penting. Foto berapa, apa yang sudah langkah, walaupun langkah itu masih ya katakanlah masih jalannya iya. nyantai lah gitu. Karena ini baru baru sekitar 3 bulanan, jadi dokumentasi ini lagi bertahap, lagi mulai di Betul, betul. ini, Mudah-mudahan kan mulai dengan dikerjakan, ada mulai dibangun. tantangan tidak ketika saya undang ke sini langsung apa inspirasi apa Mm. bermunculan Mas Anto. Ya apa? Enggak juga sih, karena sebelum diundang ke sini saya sudah punya gagasan-gagasan Iya, sebelumnya. bukan artinya apa yang dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat ini kan kita mau pameran di gedung DK UKMPP di Jalan Dr. Cipto. Iya. Penyelenggaranya? Penyelenggaranya ya ini apa? eh, Pihak gedung itu ya Iya. sama kita pelukis-pelukis aja. Tujuannya apa mereka? Yang Tujuannya ya simbiosis mutualisme. simbiosis mutualisme. Iya. Jadi memang gedung UKM itu kan memang ini bagusnya kan ada kegiatan-kegiatan itu apa mengangkat karya-karya orang Cirebon gitu. Betul. Tapi selama ini apa yang sudah dilakukan UKM? Selama ini ya yang saya tahu mereka sudah punya ini, udah punya apa mall di situ, dalamnya ada mall yang di situ banyak ada kerajinan-kerajinan karya-karya seni orang Cirebon itu Sudah masuk? dijual di situ udah masuk, Sudah masuk sudah beberapa masuk. karya paguyuban. Kalau karya paguyuban belum masuk, tapi kita teman-teman pernah dapat job-job dari situ, ngelukis kaca gitu, Oh iya dipajang iya. di situ, Betul ngelukis betul kaca betul. besar. Berarti yang paguyuban pelukis Cirebon ini termasuk lukisan kaca juga, Iya, termasuk karena lukisan. termasuk lukisan. Iya, Iya.
termasuk lukisan kaca. Heeh. Jumlah saya mau tanya, anggota paguyuban pelukis Cirebon ada berapa? Kalau jumlah yang tercatat itu sekitar 50-an. Wah, lumayan Tapi juga. kalau It- dihitung yang sama yang belum tercatatnya banyak pelukis-pelukis yang lain itu yang belum tercatat namanya. Belum terekrut. Iya, belum terekrut itu banyak. Iya, Lebih banyak dari itu. iya, jelas ya. Iya. Itu dari 50, sekitar 50. Iya. Itu mewakili setiap kecamatan. Kan di Kabupaten Cirebon ini ada 40 kecamatan. Apa dari setiap kecamatan ada yang mewakili? Kalau itu saya kurang tahu persis karena saya nggak begitu hafal ini dari sekian kecamatan itu ada perwakilan apa enggak. Iya, Tapi eh, anggotanya itu memang dari berbagai kecamatan sih. Cuma sampai betul. memenuhi seluruh Betul. kecamatan apa Iya, enggak saya nggak tahu. iya. Iya. Jadi jangan sampai begini. Mudah-mudahan kan dengan ini ada yang nonton acara podcast ini, kebetulan juga secara tidak sengaja dia juga seorang pelukis, Iya. sehingga kan kok saya Iya. tidak masuk. Makanya kan Iya. di sini kan perlu, artinya sebelum kita melangkah jauh itu jangan sampai ada saya termarginalkan di kecamatan karena jauh. Sekretarisnya siapa? Saya sendiri aja dulunya termarginalkan Nah, nggak di sini, nggak itu. tinggal di sini. Iya. Nah, jangan sampai kan merasakan gitu ini Iya. marginal kan ini tuh nggak enak mau Supaya tidak nyelonong. termarginalkan ya harus datang seperti saya. Betul, betul. Tadinya saya nggak kenal, Hanya kan setelah saya datang akhirnya kenal hanya kan semua gitu. macam-macam kan Iya. orang ya. Iya. Orang yang kadang-kadang ada yang seniman, tidak semua seniman Iya. berani, ada yang Iya. alah sebelum di ini ada yang masih ya, kalau yang Iya. muda punya egonya Iya. sendiri ya. Mm-mm. Tidak mau nyelondok kan Iya. gitu. Iya. Harus ditawari dan Iya. ya Iya, itu tentu harus dirangkul. harus dirangkul Mm-mm. gitu. Itu harus dirangkul karena saya juga pernah merasakan seperti itu. Iya. Jadi jangan sampai kan, makanya saya ngobrol Iya. begini. Jadi jangan sampai kita beli di Gawa terus ada yang Iya. kenal, wah kan priben sih sentimen ya, kita beli Iya. di aku dah Iya. gitu. Jadi Sebenarnya ini untuk siapa aja? betul. Semua pelukis-pelukis yang Hanya ada kan di Cirebon. betul, hanya kan di sini kan mulai langkah-langkahnya kan perlu ya jelas kerja ekstra ini. Iya. Artinya untuk mewakili setiap kecamatan, taruh Iya. 3 di satu kecamatan Iya. kali 40 itu udah 120. Saya yakin, saya punya keyakinan di setiap kecamatan itu minimal 3 pelukis itu ada. Iya. Mas Wanto. Semoga Iya. semoga seperti Iya. itu. Iya. Iya. Hanya kan kita tinggal memilah. Iya, Nah, saya mau tanya tapi itu gimana? belum tentu juga. belum tentu. Mudah-mudahan seperti itu. Hanya kan Tapi belum tentu juga karena ini apa munculnya seorang pelukis dari satu kecamatan itu kan belum tentu ada setahun sekali, iya memang. Karena 2 tahun sekali nggak. permasalahannya kan ya mohon maaf ya, artinya termasuk seni itu yang termarginalkan itu kalau saya perhatikan kasihan itu pelukis. Iya. Ya, merasakannya dibandingkan dengan artinya mereka yang di dunia sastra kan banyak sibuk dan kegiatan. Sementara pelukis ya ini perlu kekompakan. Makanya saya sangat mensupport sekali adanya paguyuban. Makanya ketika Bung Sirin saya undang, saya pengen ngobrol lah sama ketua paguyuban, kita sama-sama orang seni, ya minimal saya hanya memberikan motivasi, tidak ada yang bisa saya berikan gitu. Berikan motivasi, kita tukar pikiran, jika ada suatu saat kita kan misalnya begini, ada pameran, saya rasa perlu ada yang mengamati dan mengkritisi. Ketika ada lukisan, saya hadir, saya tulis, dikritisi. Nah itu kan perlu ada yang
kita tidak perlu hanya sebatas yang namanya info pemasaran, itu mengkritisi karya juga itu sebagai pemasaran juga. Kelemahan kita jarang eh, ada pameran-pameran dikritisi. Mm. Merasa tidak selaku Iya, memang belakangan dari zamannya Orde Baru ke sini itu ini apa? Udah jarang begitu. iya, Tapi zaman saya kuliah sih iya masih banyak jelas, kritikus-kritikus. betul. Sekarang itu dikenalnya ini apa? Eh jadi bukan bukan kritikus lagi seperti dulu. Jadi istilahnya tuh apa namanya? Pemerhati, pengamat. Ya pengamat cuma ini eh, apa namanya tuh? Kok kurator itu, Oh tukang iya, iya, kurator. kurator, Iya. betul. Jadi bahasanya tuh lebih halus dari dulu. Iya. Iya, iya. Terus kurator isinya juga beda dengan kritikus. Iya, kadang-kadang hanya lebih sebatas mengangkat, dan kalau saya lihat itu saat ini kurator itu lebih subjektivitas daripada objektif. Mm-mm. Bisa diterima? Iya, iya begitu. Mm-mm. Nah, Terus kebanyakan senimannya juga salah. Kalau dikritik malah. iya, Harusnya iya, berterima kasih. iya, iya, Iya. itu kan artinya kelemahan dan yang terjadi, makanya ketika kita eh, Mas Wanto selaku ketua ketika berembuk ya harus mengingatkan pada yang muda. Mm-mm. Mm-mm. Artinya ya yang namanya dunia itu ya kita justru yang namanya kritik itu jangan harus kita menjadi terpuruk. Mm-mm. Kita harus bangkit. Mm-mm. Mas Wanto, seni lukis. Nah, jenis pelukisnya yang masuk seni lukis apa saja? Ada ketentuannya kan? Apa-apa saja. Apa pokoknya pelukis apa baik gitu. Tidak. Pelukis apa baik? Tidak ada Berarti ketentuan, tidak bebas. ada Iya, ketentuannya. yang penting lukisan. Yang penting lukisan, Iya, mau abstrak iya, ya, iya. mau Justru itu kan lukisan. memperkaya. Iya, iya. Iya, Cuma kan jadi tidak tetap kan membatasi. kita kan harus bisa dari lukisan apa baik itu diantaranya apa baik kan gitu Iya, ya. heeh. Diantaranya apa aja? Ya, naturalis, Naturalis. ekspresionis, Iya, abstrak, abstrak. impresionis, Iya, surrealis, iya. dekoratif, ada lukis kaca Nah, juga. nah ini ada orang yang eh, melukis dia tidak begitu, tetapi ketika ikut membuat sketsa jadi pematung bisa. Nah itu bisa dimasukkan tidak? Kan ada. Maksudnya membuat sketsa jadi pematung gimana? Bukan. Ini Mas Wanto, Bung Sirin Mm-mm, ada proyek mm-mm, mm-mm. buat patung. Iya, Ya, iya, pematung. heeh. Kan buat sketsa juga, lukis-lukis apanya juga bisa. Kemudian kan ada yang masuk orang lain, tapi Mm-mm. dia ngerti, tapi dia hanya bisa masuk ke dalam eh, mahat gitu atau dalam bentuk. Itu bisa dibawa tidak? Bisa ditarik tidak? Itu sudah saya usulkan ke teman-teman. Oh, berarti Iya. sudah Kata ini. saya, Iya, gimana kalau diperluas namanya? Jangan paguyuban pelukis, tapi paguyuban perupa saja supaya lebih luas, supaya betul, pematung, fotografer bisa ketarik. Ya, betul. pokoknya Itu semua ya, semua eh, yang yang dinamakan seni rupa itu bisa masuk gitu. betul, betul. Bukan cuma seni lukis, tapi kata teman-teman, oh mereka punya komunitas sendiri gitu. Oh, Iya, iya, jadi iya, akhirnya iya. tetap tetap ini aja Dapat paguyuban pelukis. pelukis, iya, Iya, iya. Jadi, karena kayak pematung, fotografer itu punya komunitas sendiri. iya, iya. Berarti apa yang saya pikirkan sudah terfikirkan Iya, oleh Mas Wanto tapi, selaku ketua. Terus gimana? tapi gini, pelukis itu sebenarnya
kemampuannya bukan bukan cuma lukis, bikin patung juga bisa. Iya, betul. Hanya spesifikasinya lukis gitu. Betul. Tapi ketika ada proyek patung mereka bisa juga. Iya. Makanya Gitu. makanya ketika saya undang Bung Sin pertama, Iya. waduh, Pak, bisa kita lagi ada proyek, waduh, proyek Dewi Kian, Iya. Dewi Sunggokong. Iya. Jadi nah sekarang kepada para pelukis yang ada di Kabupaten Cirebon, apa yang ingin disampaikan? Barangkali saja kan ada ya secara tidak sengaja nonton podcast kita. Apa yang ingin Iya. disampaikan oleh selaku Ketua Forum Paguyuban Pelukis Cirebon? Mangga. Iya. Saya inginnya ya untuk teman-teman pelukis yang belum bergabung di Paguyuban Pelukis Cirebon, kalau bisa ikut bergabung, ikut menyumbang ini apa karya-karyanya Kemudian untuk mengangkat seni lukis Cirebon. iya, Karena saya yakin seni lukis Cirebon itu sebenarnya tidak kalah dengan seni lukis di kota-kota lain. Karena dedengotnya seni lukis di Indonesia juga orang Cirebon, iya, Avandi. iya betul, Iya. betul, iya, betul. Masa Dan kita selama ini kalau menurut saya eh, pemerintah baik di pusat maupun daerah, terutama di daerah ya, itu cara pandang mereka atau apresiasi mereka terhadap seni lukis itu salah. Jadi seni lukis itu seolah-olah kayaknya ini dilihat sebelah mata, dilihat begitu. sebelah mata itu Betul. seolah-olah kayaknya eh, kayak insinyur, dokter itu lebih berharga dibanding dibanding seni lukis itu. Iya, Padahal iya. kata Pak Karno lebih sulit menciptakan satu orang pelukis dibanding 10 insinyur. Itu. Iya, iya. Iya. Oh, Dan ya terus gimana? ya, dan kalau pemerintah peka itu kalau benar-benar mau mengolah seni lukis ini menjadi satu profesi yang benar-benar itu dikelola secara profesional, itu tidak akan kalah menghasilkan duitnya dibanding profesi-profesi yang lain. Karena di Indonesia ini masih banyak rumah-rumah dibangun, masih Betul. banyak hotel-hotel dibangun, Betul, masih banyak betul. apartemen dibangun, masih banyak rumah sakit dibangun, itu semua membutuhkan lukisan. Betul. Itu apalagi kalau kita ngomong ke luar negeri itu Iya. lebih dari itu. Iya, luar biasa. Iya. Dan mudah-mudahan saya harapkan Paguyuban Pelukis Cirebon berjalan dengan lancar Amin. dan sukses. Amin. Beritahu kami ketika ada kegiatan-kegiatan, mudah-mudahan Iya. Yatra Caruban termasuk ada penerbit yang pustaka bisa memberikan support kepada Paguyuban Pelukis Cirebon. Amin. Terima kasih Mas Ketua, Sama-sama. mudah-mudahan sukses Amin. dan suatu saat yang penting sehat kita perkembangan akan saya undang kembali. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.